Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa Satgas Keladi Sagu Polres Yahukimo, Polda Papua melaksanakan pelayanan kesehatan gratis bagi warga di Jalan Sosial Kabupaten Yahukimo. Kegiatan ini dipimpin langsung Kasub Satgas Kompol Yusuf Marani serta didampingi Brigpol Irawan Kurniawan, Bribtu Ari Naldo Pinoa, Bribda Aditya Putra Hadiansa yang terjun langsung melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan yang berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan ini, Satgas Keladi Sagu memberikan pemeriksaan kesehatan umum, terutama diberikan kepada anak-anak serta membagikan obat-obatan dan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan dan pola hidup sehat. Warga yang selama ini kesulitan mengakses layanan medis tampak antusias menyambut kehadiran para petugas. Jajaran Polres Yahukimo menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat. Polri ingin kehadiran polisi bisa dirasakan langsung, bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tapi juga sebagai sahabat dan pelindung masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari pendekatan humanis yang diusung dalam operasi Rasaka Kartens 2025. Yang tidak hanya fokus pada keamanan, namun juga pada pelayanan sosial dan kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo. Dari tim Humas Polres Yahukimo melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Wakapolda Papua, Brigjen Pol Faisal Ramadhani membuka kegiatan rapat kerja teknis fungsi reserse kriminal tahun 2025 Polda Papua. Kegiatan ini mengusung tema Reskrim Polri yang presisi siap mendukung terwujudnya Astacita. Rakernis ini bukanlah sekedar agenda tahunan, sebab forum ini merupakan instrumen strategis untuk melakukan konsolidasi organisasi, memperkuat sinergi lintas fungsi, serta merumuskan arah dan langkah konkret dalam menjawab kompleksitas tantangan hukum, baik yang bersifat global, nasional maupun lokal. Rakernis ini menjadi momentum untuk menyamakan visi dan menyelaraskan strategi. Polri harus meninggalkan skat ego sektoral, memperkuat integrasi data, dan mendorong kolaborasi lintas fungsi sebagai prasyarat penegakan hukum yang terpadu dan presisi. Wakapolda Papua juga mengajak seluruh jajaran untuk menempatkan penegakan hukum dalam kerangka besar Astacita, 8 cita-cita pembangunan nasional yang mengamanatkan terwujudnya sistem hukum yang adil dan merata, serta berorientasi pada rasa keadilan substantif. Wakapolda Papua berharap Rakernis ini menghasilkan rumusan yang konkret, aplikatif, dan berbasis data dan fungsi reserse menjadi pilar keadilan yang membanggakan, bukan hanya di mata negara tetapi juga di hati rakyat Papua. Dari tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Kepala Desa Pematang Cengal, Arusman, menyambangi Mapores Langkat untuk melakukan audiensi dengan Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo. Kehadiran Arusman membawa serta harapan warga yang tengah menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut, Arusman menyampaikan permohonan bantuan air bersih bagi warganya. Masyarakat Desa Pematang Cengal tengah mengalami kesulitan pasokan air bersih yang berdampak pada kebutuhan sehari-hari. Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Langkat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjut permintaan tersebut dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Langkah ini merupakan bentuk kepedulian dan kedekatan humanis yang selama ini diusung oleh Polres Langkat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Audiensi ini menjadi cerminan sinergi antara aparat kepolisian dan pemerintah daerah dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif, Satuan Samapta Polres Langkat melaksanakan patroli malam pada Minggu malam 1 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda rutin yang dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Langkat.
Patroli malam merupakan langkah preventif untuk menekan angka kriminalitas, seperti kejahatan jalanan, pencurian, dan gangguan keamanan lainnya. Dalam pelaksanaannya, patroli difokuskan pada sejumlah titik rawan, diantaranya kawasan pemukiman warga, objek vital, pertokoan, serta jalur sepi yang kerap dilalui kendaraan. Selain itu, petugas juga melakukan pendekatan dialogis kepada masyarakat yang dijumpai selama patroli dengan memberikan imbauan agar tetap waspada dan berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kegiatan ini mencerminkan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dengan keterlibatan aktif warga, diharapkan situasi yang aman dan kondusif di Kabupaten Langkat dapat terus terjaga. Polres Nias menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin 2 Mei 2025 di halaman Mapolres Nias. Upacara berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Nias, Kompol SK Hareva. Perwira apel dalam kegiatan ini adalah Kasat Reskrim Polres Nias, AKP Alparto, sedangkan Ibda Rizkon Ginting bertindak sebagai Komandan apel. Upacara diikuti oleh jajaran personel Polres Nias dan perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Dalam amanatnya, Kompol SK Hareva menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap langkah pembangunan nasional, terlebih dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Penguatan ideologi Pancasila merupakan bagian integral dari Astacita atau 8 prioritas pembangunan nasional. Kemajuan yang tidak disertai nilai ideologis akan menjadi rapuh, sementara pembangunan ekonomi tanpa keadilan hanya akan menciptakan ketimpangan. Kompol SK Hareva menyoroti bahwa kemajuan teknologi yang tidak dibarengi dengan panduan moral berisiko menimbulkan dehumanisasi. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti peran strategis Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam memperkuat nilai-nilai ideologi bangsa melalui pendidikan, pelatihan ASN, penguatan kurikulum, serta kolaborasi lintas sektor. Namun demikian, ia menegaskan bahwa tugas besar ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Polres Nias ini menjadi momentum untuk memperkuat kembali komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila, menurut Kompol Hareva, bukan sekedar dihafalkan, tetapi harus dihidupi dan diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Dari Humas Polres Nias melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.